ini. Senang sekali hari ini kita akan bertemu kembali dalam kegiatan belajar online. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari bab baru. Bab baru yaitu bab aljabar. Tapi sebelum kita memulai kegiatan belajar online, kembali untuk kalian menyiapkan semua catatannya ataupun buku latihannya, bahkan untuk siswa sekalian, karena kita hari ini akan mempelajari bab baru, ini sudah kasih tahu bahwa kita hari ini akan belajar bab aljabar. Apa sih aljabar itu? Lalu di dalamnya kira-kira nanti kita belajar tentang apa ya? Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu aljabar. Aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol dan bagaimana memanipulasi simbol tersebut. Jadi, dalam materi ini kita akan mempelajari yang berhubungan dengan simbol-simbol. Kedengarannya agak sulit ya, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya. Contoh yang pertama, misalkan kamu punya 3 kantong uang seperti ini. Jadi kalau dalam kantong uang seperti ini kita tidak tahu berapa benar-benar pastinya jumlah uang tersebut. Bisa jadi dalam kantong misalkan 1.000, bisa jadi 2.000, bisa jadi justru 1 juta. Nah, tapi yang kita tahu pasti kalau bentuknya begini, kita bisa asumsikan bahwa uang di dalam masing-masing kantong itu bentuknya atau jumlahnya itu sama persis. Jadi, kalau dalam bentuk seperti ini, kamu bisa misalkan setiap kantongnya dengan X. Seperti ini. X, kemudian yang ini juga X, kemudian yang ini juga X. Maka, kalau kamu punya 3 kantong uang seperti ini, dalam aljabar, kamu biasanya akan menulisnya dalam bentuk menjadi 3X. Di mana setiap X ini adalah satu kantong uang. Kenapa bisa 3X? Ya, karena masing-masing ini kita jumlahkan. Nah, kantong ini sudah menjadi 3X, maka bentuknya sudah menjadi bentuk aljabar. Kita masuk contoh yang kedua ya. Ya, ini maksudnya contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan di dalam keranjang ini berisi mangga 5 kg. Misal nih, mangganya 5 kg. Ya. Mangga 5 kg. Nah, kalau mangganya 5 kg, tapi setelah ditimbang, berapa berat totalnya? Kita tidak bisa tahu berapa berat totalnya. Kenapa? Karena ada kardusnya. Berat kardus yang juga dihitung, tapi kita tidak tahu berapa berat kardusnya. Tapi yang kita tahu pasti, mangganya sudah pasti 5 kg. Maka kalau ditanya berat semua ini berapa kilogram, kita bisa menuliskan jumlah berat totalnya adalah 5 ditambah X. Kenapa ditambah X? Ya, karena X ini kita tidak tahu berapa. Bisa jadi 1 kilo, bisa jadi hanya setengah kilo. Lalu pertanyaannya, Miss, apakah harus selalu X? Tidak ya. Kamu bisa misalkan dengan menggunakan huruf favorit kamu. Misalkan seperti Miss. Miss awal namanya dari H. Boleh saja Miss tuliskan 5 tambah H. Atau ada yang suka namanya misalkan Albert, maka dia boleh tulis 5 tambah A. Jadi tidak harus selalu X ya, boleh menggunakan huruf lain. Ini hanya huruf yang biasa kita gunakan dalam belajar saja. Kita lanjutkan. Nah, bentuk yang kedua, poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah bentuk aljabar. Bentuknya itu seperti apa sih? Kalau kamu lihat di sini, dalam poin yang pertama, di sini kamu bisa lihat bahwa ada 4A, 6AB, min 5A kuadrat BC pangkat 3. Maka ini adalah yang disebut dengan bentuk aljabar suku tunggal. Ya, suku tunggal. Kenapa disebut suku tunggal? Karena masing-masing hanya terdiri dari satu suku saja. Kamu perhatikan,
ini ada 3 dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi 4A ini satu suku, kemudian 6AB ini satu suku, kemudian minus 5 kuadrat BC pangkat 3 ini juga satu suku. Nah, kamu lihat untuk poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu 2P tambah 15. Kenapa ini disebut dua suku, Miss? Ya, karena di sini ada unsur yang pertama yaitu 2P, kemudian unsur yang kedua adalah plus 15. Jadi aljabar itu kalau dipisahkan dengan menggunakan tanda tambah dan tanda kurang, maka itu menunjukkan bahwa ada dua suku. Tapi kalau ada tanda tambah atau kurang yang menunjukkan dia menjadi 3 suku, maka dia akan menjadi 3 suku aljabar ya. Contohnya seperti yang ini. Di sini ada 6x kuadrat, kemudian 3xy, kemudian minus 8y kuadrat. Masing-masing dipisahkan dengan tanda tambah dan kurang. Ya, di sini ada tanda plus, kemudian di sini ada tanda minus. Jadi, yang ini disebut suku 2. Karena masing-masing terdiri dari 2 suku. Nah, sedangkan yang ini disebut suku 3. Karena terdiri dari 3 suku aljabar. Nah, lihat yang ini, kamu bisa lihat bahwa 8x, kemudian suku yang kedua minus 4y, dan suku yang ketiga plus 9. Nah, dari sini juga kamu bisa pahami bahwa sukunya bisa jadi lebih dari 1. Miss, pertanyaannya boleh nggak sukunya lebih dari 3? Boleh saja. Bisa jadi kamu punya bentuk aljabar yang sukunya 5 dengan banyak sekali bentuk, bisa saja ya. Kamu boleh tuliskan contoh-contohnya, lalu nanti kamu akan tentukan sendiri. Ingat, yang harus dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Lalu bagaimana kalau dipisahkan dengan tanda kali? Misal sebentuknya seperti ini. Ini tanda komanya kita ganti dengan kali, maka dia akan menjadi tidak lagi menjadi satu suku. Misalkan seperti ini, 3A dikali, kalau dalam aljabar tanda titik itu boleh diganti dengan kali ya, karena kalinya sudah kita misalkan dengan X. Kita buat pemisahannya dengan 4. Apakah ini 2 suku? Tidak. Kenapa ini bisa menjadi satu suku? Karena ini kalau dikalikan ini akan menjadi satu suku yaitu 12A. Jadi intinya adalah kalau dipisahkan dengan tanda tambah dan tanda kurang itu adalah suku yang berbeda jenis. Tapi kalau dipisahkannya dengan tanda kali, maka dia tetap menjadi satu suku atau disebut dengan suku tunggal. Kira-kira baiklah siswa-siswa sekalian, kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan belajar kita hari ini. Jadi apa yang sudah kamu pelajari hari ini, Miss berharap kamu akan mempelajarinya kembali sebelum kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yang mungkin agak lebih sulit lagi ya. Nah, pastikan kamu memahami apa yang kamu pelajari hari ini, boleh diulang-ulang kembali ataupun kamu boleh kalau ada pertanyaan kamu boleh tulis di kolom komentar atau kamu boleh chat WA Miss ya. Nah, sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya, di materi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.